Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya Rifda dan Surya di program Ulas Berita Harian Umum Kabar Priangan. Gimana nih Baraya Priangan TV dimanapun Anda berada kabarnya? Semoga sedang dalam keadaan sehat walafiat. Ya, seperti biasa saya akan mengulas sejumlah berita menarik yang datang dari wilayah Priangan Timur, dari Kabupaten Tasikmalaya hingga Kabupaten Pangandaran. Nah, di sini saya akan mengulas berita harian umum Kabar Priangan yang sudah termuat di koran kita edisi Rabu 11 Juni 2025. Nah, langsung saja Baraya, ini gimana nih setelah melewati libur panjang Idul Adha gitu ya, kita kembali beraktivitas, menjalani keseharian seperti biasa, tentunya dengan spirit yang luar biasa juga. Nah, di sini ada berita datang dari wilayah Kota Tasikmalaya yang mana seperti kita ketahui bahwa Gubernur kita Didi Mulyadi ini sedang menerapkan kebijakan yaitu tentang screening atau penelusuran mengenai tambang-tambang ilegal yang ada di Jawa Barat. Nah, ini juga tentunya berdampak kepada tambang-tambang pasir yang sudah ada di Tasikmalaya. Di sini ada statement atau pernyataan dari salah seorang pengusaha pasir yang mana kita sudah mengenalnya dengan sapaan Endang Juta atau Pak Haji Endang Abdul Malik. Di sini beliau merupakan salah seorang pengusaha pasir di Galunggung yang memiliki izin resmi atau IUP, izin usaha pertambangan. Nah, di sini beliau menyampaikan dengan adanya kebijakan KDM ini, ia mengatakan bahwa jangan asal buat kebijakan. KDM harus beri solusi. Nah, karena penghentian tambang pasir Galunggung ancam kelangsungan pembangunan. Ya, seperti kita ketahui bahwa memang pasir ini merupakan bahan baku dari sebuah konstruksi atau sebuah infrastruktur pembangunan mulai dari sekolah, rumah warga, masjid, dan lain sebagainya. Dan tentunya dengan ada kebijakan KDM ini berdampak kepada salah seorang pengusaha, Haji Endang Abdul Malik. Di sini mengatakan bahwa sudah seminggu deretan truk pengangkut pasir kini menganggur dan alat berat pun terparkir. Penghentian operasional pertambangan tersebut merupakan imbas dari kebijakan Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi yang bakal mengevaluasi kembali seluruh pertambangan di Jawa Barat, termasuk di Tasikmalaya, menyusul tragedi longsor tambang di Gunung Kuda, Cirebon pada 30 Mei lalu yang menewaskan puluhan orang. Meski bertujuan mencegah kerusakan lingkungan, namun kebijakan ini menimbulkan dilema besar bagi para pengusaha tambang berizin dan ratusan pekerja yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertambangan. Salah seorang pengusaha pasir di Galunggung yang memiliki izin resmi atau IUP hingga tahun 2029, Haji Endang Abdul Malik ini atau yang diakrab disapa Endang Juta mengaku tak habis pikir. Ia mengatakan bahwa memang dengan adanya kebijakan ini, usaha dia ini, tambang pasir ini sudah berhenti beroperasional selama sepekan ini, yang tentunya ini tidak mempengaruhi banyak elemen, terutama bagi para karyawannya. Bahkan ada kemungkinan 500 karyawan itu akan dikeluarkan dari perusahaannya karena imbas dari kebijakan gubernur ini. Dan tentunya kita sebagai masyarakat Tasikmalaya khususnya ini mengharapkan yang terbaik dengan adanya kebijakan-kebijakan ini, karena seperti kita ketahui bahwa Bupati kita Kabupaten Tasikmalaya juga Cecep Nurul Yakin sudah menyampaikan statementnya bahwa ia tidak anti tambang pasir, tapi ia anti dengan tambang pasir ilegal, yang tentunya ini juga nantinya akan menjadi evaluasi bersama khususnya bagi dinas terkait yang memang memiliki tugas bagi penelusuran tambang pasir ini. Ya, kita doakan semoga polemik ini yang sedang terjadi ini secepatnya bisa teratasi dengan solusi-solusi yang signifikan yang nantinya akan berdampak positif, berdampak lebih baik lagi bagi infrastruktur di Tasikmalaya khususnya. Ya, kita beralih ke berita selanjutnya nih Baraya, yang mana ini datang dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Di sini dikatakan bahwa seperti kita ketahui ya Baraya, bahwa memang pelantikan pemimpin baru di Kabupaten Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari ini memang sudah berlangsung, dan tentunya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya khususnya menunggu sekali program atau kinerja-kinerja yang akan diterapkan di Kabupaten Tasikmalaya demi kemajuan daerah Kabupaten Tasikmalaya. Nah, di sini Bupati mulai evaluasi kinerja OPD secara maraton di Pendopo Baru. Kita bacakan terlebih dahulu. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin memulai langkah signifikan di awal masa jabatannya dengan menggelar evaluasi maraton terhadap seluruh organisasi perangkat daerah dimulai sejak Selasa 10 Juni 2025. Di Pendopo Baru, Kompleks Perkantoran Kabupaten Tasikmalaya, Bupati memanggil satu persatu kepala dinas beserta jajarannya untuk meninjau program dan anggaran.
Dari pantauan di lokasi, para kepala dinas didampingi sekretaris kepala bidang hingga staf masing-masing terlihat mulai berdatangan sejak pagi. Pertemuan ini berlangsung secara tertutup, hanya melibatkan bupati, wakil bupati, dan pejabat terkait dari dinas yang dievaluasi. Nah, di sini dikatakan bahwa pemanggilan kepala dinas ini dijadwalkan akan berlangsung selama beberapa hari ke depan, mengingat luasnya cakupan evaluasi yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Ya, kita juga mendoakan yang terbaik atas kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan nantinya untuk kemajuan Kabupaten Tasikmalaya, dan tentunya kita juga menunggu program-program yang nantinya bisa mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat yang nantinya juga akan berdampak kepada Tasik maju, Tasik yang lebih maju lagi dari mulai infrastruktur, pendidikan, dan sebagian dan sektor lainnya. Nah, kita beralih ke berita selanjutnya, Baraya. Ini datang dari wilayah Banjar, yang mana ini juga akan menjadi berita penutup kita pada episode kali ini. Di sini memang kita telah mengetahui ya bahwa Gubernur Jawa Barat kita ini sedang menerapkan sebuah program, yaitu program pendidikan karakter di barak militer, yang mana anak-anak bermasalah, anak-anak yang memang memiliki keresahan di masyarakat, ini tentunya akan dimasukkan ke dalam barak militer, tentunya dengan pendidikan, penerapan pendidikan yang memang layak untuk sang anak gitu. Nah, di sini bahwa jambangan para pelajar terjaring 3 kali pelajar dikirim ke barak militer. Nah, petugas atau dinas terkait, pemimpin terkait ini tentunya sedang melakukan screening bagi anak-anak yang masih berkeluyuran atau berada di luar rumah di atas jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat atau di atas jam 9 malam. Nah, di sini dikatakan bahwa Polres Banjar, Satpol PP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, dan Polisi Militer pada Senin 9 Juni 2025 malam melihat belasan pelajar yang nongkrong melebihi pukul 21.00 di wilayah Kota Banjar mulai ditertibkan. Nah, di sini dikatakan bahwa berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Barat itu mulai berlaku sejak 1 Juni 2025. Penerapan jam malam bagi pelajar di Kota Banjar itu mulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat hingga jam 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jam malam ini berlaku untuk para pelajar SD, SMP, SMA, dan SLB. Nah, adapun pengecualian surat edaran jam malam itu dikatakan tidak berlaku bagi pelajar yang masih di luar rumah yang memiliki kepentingan itu mau dari segi kegiatan keagamaan, pendidikan, maupun keperluan ekonomi yang mendesak. Di sini juga dikatakan jika sang anak ini terjaring ketiga kalinya direkomendasikan untuk mengikuti pendidikan karakter di barak militer. Ya, tentunya dengan ada penertiban ini juga menjadi peringatan bagi para orang tua agar mengawasi anaknya untuk tetap berada di dalam rumah sesuai dengan arahan dari Gubernur Jawa Barat, karena tentunya dengan ada penertiban ini juga ini akan membawa dampak yang positif bagi sang anak tentunya dalam keefektivitasan dalam proses belajar gitu ya. Tentunya karena kita mengetahui bahwa kegiatan di luar rumah ini sebagai orang tua ini kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang pastinya kita harus mengawasi anak ini tetap berada di lingkungan yang positif, itu circle yang positif. Nah, tentunya dengan ada kebijakan ini, kebijakan jam malam bagi para pelajar ini, tentunya bagi masyarakat Tasikmalaya, bagi orang tua maupun orang dewasa ini kita mendukung penuh agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak generasi emas 2045 sesuai yang diharapkan oleh negara Indonesia kita ini. Yang mungkin Mbak Raya itu dia tadi ulas berita kita yang sudah saya sampaikan. Untuk mendapatkan kejelasan informasinya ataupun kelanjutan informasi dari yang sudah tadi saya ulas, itu bisa dicek di portal kabarpriangan.pikiranrakyat.com. Dan jangan lupa juga Mbak Raya ini untuk mengikuti channel Priangan TV agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dan terhangat lainnya. Ya, saya Rifda Zudia pamit undur diri. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.